terhadap psikologi ini, di mana mereka berpendapat bahwa ya psikologi ini hanya sebatas pengetahuan umum saja, tanpa mereka sadari bahwa psikologi ini sebetulnya salah satu ilmu yang vital atau yang sangat penting atau para hamba Tuhan untuk memenuhi panggilan pastoral konseling dengan efektif. Nah, jadi psikologi ini tujuannya dapat menolong seorang konselor atau orang yang akan dikonseli ini dengan tujuan yaitu menghadapi gangguan sifat dan mungkin keberdosaan mereka melalui bentuk atau teknik-teknik pendekatan dalam proses percakapan konseling. Nah, selanjutnya ya, mungkin kita bertanya-tanya apa sih itu konseling pastoral. Nah, menurut Yakub D. Susabda, jadi orang ini yaitu dia memiliki latar belakang dari gelar sarjana teologinya, tapi dia juga melanjutkan studinya dalam bidang pastoral konseling di Union Theological Seminary di Richmond, Virginia di USA. Nah, jadi dalam bukunya Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi dan Psikologi, dia mengatakan bahwa konseling ini merupakan suatu hubungan timbal balik yang dialogis dalam bentuk percakapan terapeutik yang sudah pasti bertujuan untuk memberi terapi penyembuhan atau membantu kesembuhan bagi klien yang berfungsi untuk mengatasi mungkin masalah hidup primernya yang terganggu karena masalah-masalah tertentu yang mungkin karena ekonomi mereka, tempat tinggal mereka, seperti itu. Makanya lah itu disebut menurutnya itu istilah pastoral counseling. Jadi di sini itu seorang konselor itu berusaha untuk membimbing klien untuk masuk ke dalam sebuah suasana percakapan konseling yang ideal, atau bisa dikatakan itu seperti kondisif atmosfer. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu membantu mereka untuk memiliki kesadaran diri serta memahami bahwa realitas situasi yang sedang dihadapi klien itu semakin meningkat, sehingga klien tersebut dapat belajar untuk melihat tujuan hidupnya permasalahannya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa pelayanan konseling ini tidak sama dengan orang-orang yang hanya sekedar mentok sampai di pemberian nasihat saja, di mana mungkin mereka hanya memberikan ayat-ayat firman Tuhan, memberikan mungkin penguatan-penguatan lewat cerita-cerita Alkitab. Ya memang hal itu penting, tapi kita perlu juga menyadari bahwa apa yang dirasakan sesuai dengan kondisi klien tersebut. Nah, jadi hal tersebut itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita juga membutuhkan bahwa seperti ilmu-ilmu psikologi, seperti itu. Nah, jadi konseling itu dapat dikatakan berhasil jika klien mulai memiliki kesadaran atau mereka ini memiliki kemauan dan tekad untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, karena percuma kalau kita katakan kita menjadi seorang konselor, kita melakukan konseling, kalau tidak ada yang bisa diselesaikan dari permasalahan itu, tidak dapat kita bisa membantu orang tersebut keluar dari masalahnya. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga orang itu memiliki keberanian untuk mencapai kepenuhan hidup sebagai orang beriman, dan tentunya klien itu dia memiliki hidup yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, selanjutnya poin yang kedua itu, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sih kita perlu mempelajari konseling pastoral ini? Nah, pada dasarnya belajar konseling itu tidak sama dengan kita belajar memberikan nasihat saja. Nah, karena itulah kita sebagai hamba Tuhan atau mungkin calon konselor ke depannya, kita itu dilatih untuk memiliki kesadaran bahwa apa yang dianggap bahkan diyakini sebagai persoalan itu terkadang atau sebenarnya itu hanya simptom atau gejala saja dari persoalan sesungguhnya yang akarnya mungkin sudah terlupakan atau seorang konselor itu sudah tidak lagi menyadarinya. Nah, bisa saya kasih ilustrasinya, misalnya seorang yang mengalami penyakit jantung, itu pasti gejala mereka itu mengalami seperti pusing dan terasa ingin pingsan. Nah, terkadang itu orang hanya mengobati gejalanya saja, mungkin dengan memberikan obat-obat untuk mengatasi pusingnya ini atau kelemahan tubuh yang membuatnya pengen pingsan. Tapi mereka tidak melihat akar sebetulnya yang membuat dia sakit itu apa.
yaitu adalah penyakit jantungnya. Nah, begitu juga dalam konseling pastoral ini perlu kita ketahui atau yang perlu kita menjadi fokus yaitu menyelesaikan akar permasalahannya. Nah, selanjutnya itu mungkin ketika seorang yang mengalami emosi dengan kekhawatiran, mungkin kita hanya memfokuskan pada gejala-gejalanya itu saja, tapi kita tidak melihat bahwa akar permasalahannya itu, dia ini ternyata menyimpan kepahitan, mungkin kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekitarnya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Jadi yang harus diselesaikannya itu atau fokus seorang konselor itu pada akar permasalahannya, bukan gejala yang timbul dari masalahnya. Nah, poin yang ketiga itu apa sih yang membuat konseling pastoral ini unik dan tidak sama dengan konseling sekuler? Nah, konseling pastoral ini merupakan pelayanan yang unik. Kenapa? Karena keseriusan komitmen para hamba Tuhan terhadap pelayanan ini yang berbeda dengan konseling yang dilakukan oleh konselor sekuler pada umumnya. Nah, jadi konseling pastoral pada dasarnya itu teman-teman mutlak bergantung pada kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang berintervensi dan menyertai konselor yang adalah hamba Tuhan. Jadi dengan demikian bisa kita katakan itu bahwa konselor ini itu juga mereka melakukan pelayanan dengan mengalami kuasa Roh Kudus yang sudah pasti memberikan pemikiran, pengertian dan kesadaran yang baru terhadap orang yang di konseling ini. Nah, tapi konseling sekuler itu mereka biasanya bisa dikatakan hanya sampai di batas pengetahuan atau mengandalkan ilmu psikologis yang mereka miliki. Karena itu berbeda dengan kita yang melakukan konseling pastoral. Nah, jadi konseling pastoral sebagai pelayanan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan dan standar mutlak kehidupan orang percaya itu dalam menilai tingkah laku manusia. Nah, jadi meskipun demikian, teman-teman, iman konselor terhadap otoritas Alkitab seharusnya tidak membuatnya menolak kebenaran umum. Artinya apa? Walaupun Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi atau patokan dalam kita melakukan konselor, tapi bukan berarti kita itu tidak mau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Padahal kita sudah tahu bahwa itu disediakan oleh Allah sendiri dalam rangka sudah pasti untuk memperlengkapi setiap kehidupan manusia. Nah, poin yang keempat yaitu apa sih yang sumbangan dari psikologi dalam konseling pastoral yang bisa kita lihat. Nah, menurut Yakub Besabda, dia mengatakan bahwa yang pertama yaitu sebagai jalan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang gejala-gejala kejiwaan yang melatar belakangi tingkah laku manusia secara umum. Nah, terus yang kedua, dia juga mengatakan bahwa pemahaman tujuan dari psikologi ini yaitu memberikan pemahaman terhadap gejala-gejala kejiwaan khusus yang dapat dikategorikan sebagai abnormality. Dan akhirnya psikolog membantu hamba Tuhan dalam mempelajari dan mengembangkan teknik pendekatan konseling secara pastoral. Nah, jadi melalui dengan ilmu psikologi ini, seorang konselor atau kita kedepannya sebagai calon hamba Tuhan itu, kita sebetulnya dilatih untuk mendapatkan informasi dan kita memimpin sebuah jemaat. Nah, dengan tujuan apa? Sudah pasti untuk dapat membantu mereka menyadari dan menyelesaikan akar permasalahan dari setiap keluhan mereka. Nah, pelayanan pastoral konseling ini itu membutuhkan lebih dari hanya saja sekedar pengetahuan teologi, tapi dibutuhkan juga disiplin dan komitmen dalam kita memanfaatkan dan menerapkan sebuah ilmu psikologi ini dalam pelayanan gereja contohnya, dan juga dalam kehidupan pribadi para hamba Tuhan. Jadi teman-teman jangan pernah kita itu anti terhadap pengetahuan yang sebetulnya itu sangat-sangat menunjang dalam pelayanan yang kita lakukan. Dengan menganggap bahwa mungkin saya sudah yang paling benar, saya sudah paling hebat, saya sudah mengerti berbagai macam firman, berbagai macam cerita-cerita di Alkitab dan lain sebagainya. Nah, seperti kalau kita melihat konsep dosa terhadap orang yang menggunakan kacamata psikologi ini dapat dimengerti bahwa tidak semua perbuatan dosa merupakan ekspresi dari pemberontakan manusia terhadap Allah.
Dimana kalau kita bisa lihat dalam Mazmur 19 ayat 13, itu berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesakan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, misalnya contohnya saja ketika mungkin kita pernah memiliki mindset atau pemikiran bahwa berbohong demi kebaikan itu benar. Nah, tapi sebetulnya itu merupakan hal yang salah. Namanya berbohong, sudah pasti berbohong. Itu dosa di hadapan Allah. Tapi terkadang itu yang kita pegang, yang kita anggap baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu apa sih? Nah, yang terakhir itu kalau kita sudah melihat dari poin pertama 1-4 itu, sudah pasti poin yang terakhirnya itu kita perlu yang namanya latihan praktis konseling. Karena percuma kalau kita sudah mengetahui teori-teorinya, kita sudah mengetahui mungkin bagaimana cara menjadi konselor yang baik, tapi kalau tidak ada praktiknya, tidak ada impartasinya, maka percuma semuanya itu apa yang kita pelajari. Nah, karena itu apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor, kita perlu melatih dan melengkapi diri dengan pengenalan yang cukup tentang keunikan kebenaran firman Allah dengan integrasi pengetahuan psikologi yang holistik tentang bagaimana tingkah laku manusia, yaitu untuk dapat memahami dan peka terhadap kepentingan dan kebutuhan klien. Nah, latihan apa saja? Itu yang pertama ada latihan sensitivitas, di mana latihan ini yaitu mengukur sejauh mana seorang konselor ini bisa sensitif dan peka terhadap dimensi yang tersembunyi dari setiap permasalahan yang dihadapi kliennya. Nah, jadi teman-teman latihan ini itu dilakukan dalam bentuk latihan analisis cara berpikir klien. Lalu di diskusi kelompok atau bisa dikatakan kita menganalisis kasus-kasus konseling dengan mungkin kita melihat kembali cerita yang telah disampaikan klien tadi itu, kemudian kita bisa kembangkan, kita bisa melihat atau mungkin membuat kata-katanya lebih mudah dimengerti atau lainnya. Jadi kita itu kepekaan sebelum dia. Oke, Pasto. Cukup, Pasto. Latihan sensitivitas. Ya, Pasto, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Latihan menulis verbatim. Pasto. Nah, latihan menulis ya. Pasto. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pasto. Ya, Pak. Delay ya. Suaranya, Pak. Tolong Pasto itu punyamu, bahanmu kasihin di grup ya, biar teman-teman yang belum punya yang konseling latihan dasar bisa mempelajari ya. Di Bapak ada sih, tapi punyamu nanti Bapak juga kirim. Pasto kirim ke grup ya, yang bahanmu ini ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Ya, karena Bapak janji hari ini memberikan satu buku, karena Pasto sudah menerangkan dengan baik, Bapak kasih ini deh. Pasto, kamu milih yang mana? Pengantar misiologi sebagai jalan menuju pertumbuhan, atau prophetic encounter, membangkitkan generasi untuk pelayanan profetik. Pasto milih mana? Yang itu aja Pak, yang prophetic apa itu Pak? Oh ya, prophetic encounter. Oke, saya titipkan ke Pak Chandra ya. Saya Sabtu ketemu, nanti Senin atau Selasa kamu ambil di Pak Chandra, saya WA. Ini punyamu satu. Oke, baik. Oke. Terus terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih. Terus teman-teman yang lain tolong perhatikan, Bapak itu biasanya kalau UAS atau tugas akhir itu memberi pertanyaan. Ya, cuman karena sekali lagi tadi kita dengar dari konseling itu harus praktek praktisi. Kalau kita di 16 kali pertemuan biasanya Bapak bentuk kelompok-kelompok untuk mengkonseling temannya sendiri. Ya. Nah, sekarang perhatikan, tolong dicatat tugas akhir kalian ya untuk dimasukkan UAS. Ya, jadi kalian nanti tidak ada tugas lagi sudah. Jadi terakhir kalian tidak perlu lagi nanti ada ujian dan sebagainya. Ini ujiannya ya, ujiannya tolong dicatat. Yang pertama tugas pribadi ya, ini pribadi ya. Seorang konselor kan dia harus bentar, Bapak terangkan dulu. Seorang konselor sebelum mengkonselor konseli ya, sebelum menolong konseli dia harus
belajar untuk mengkonsel dirinya sendiri. Kalian sudah tahu caranya. Pertama, berdasarkan firman. Kedua, harus mengetahui posisi. Ingat, kalian harus tahu posisi. Kalian punya kelemahan apa, nanti diceritakan. Ya. Ini japri ya, jangan di grup ya. Jadi yang pribadi jangan di grup, tapi japri ke Bapak. Ya, kasih nama ya di situ ya. Jadi pertama, kalian harus tahu posisi kalian. Beberapa waktu lalu kita di kelas banyak yang nangis karena apa? Mereka ternyata punya beban pahit hati, ternyata ada belenggu, minder. Nah, ini kalian catat. Sakitnya apa sih kalian itu ya? Pribadi ya. Bapak akan doakan kalian ya. Kemudian yang kedua, temukan masalah kalian. Temukan. Oh, Pak, karena saya ini sakit hati sehingga kata-kata saya ini seringkali tajam, Pak, membuat orang banyak luka. Ya, kalian harus tahu masalah kalian. Ya, kemudian setelah menemukan masalah, mengeksplor, cari jalan keluarnya. Oh, caranya bagaimana? Saya harus mengampuni, Pak. Saya harus mengampuni papa saya. Saya harus mengampuni mama saya, Pak. Saya harus mengampuni kakak saya, Pak. Saya harus mengampuni adik saya. Ya, kemudian eksekusinya, lakukan itu. Oke? Tugas pertama, ya, kalian melakukan tugas konselor kepada konseli, tapi yang dilayani kamu sendiri. Bagaimana sepertinya kamu melayani dirimu sendiri, oke? Paham? Yang enggak paham, angkat tangan. Yang paham, angkat tangan. Yang paham, angkat tangan. Oke, semua paham ya. Yang pertama. Yang kedua, tugas kelompok. Ya, ini kalian tolong tugas kelompok ini dua orang saja. 2 orang, jangan yang 3 gini ya. 2 orang. Kalau sudah 2 orang ya puji Tuhan ya. 2 orang ya. Kalian temukan 2 remaja. Ya. Deketi mereka, kan ini waktunya sih panjang kan. Kalian waktunya masih panjang, tak kasih waktu kira-kira 1 minggu deh, ya. 1 minggu kalau yang tugas kedua ini ya berdua. Jadi ada 2 kriteria, remaja atau anak. Ya. Layani seperti kalian sudah dapatkan teori-teori yang kamu dapat ini. Kita dapat lagi 1 buku tadi. Berarti hari ini kita dapat 2 buku. Kalian sudah belajar 2 buku, praktekkan ya. Bagaimana melayani anak-anak remaja ini dengan pendekatan kalian. Paham? Yang paham angkat tangan? Ya, ada pertanyaan? Ini tugas akhir ya untuk nilai UAS kalian. Ya, yang 30% itu. Yang 30% itu ya. Kan ada UAS sama apa itu? Ujian satunya nah. Bapak kasih 2 ini. Jadi untuk Bapak, 3. Ya, silakan Silwi. saya kan nggak ikut di kelas, nggak ikut Nggak kampus apa-apa. gitu loh, Pak. Kamu ngajak satu orang atau kamu sendirian nggak apa-apa? Aku saya sendiri. Berarti yang Ya. kelompok saya sendiri ya, Pak? Ya, boleh. Kalau kamu jauh ya. Ya, kamu sendiri aja, tapi tetap 2 orang ya. Tolong 2 orang ya. Nanti masukin ke grup kalau yang melayani gini. Jadi way out-nya gimana kalian harus tahu ya. Sebagai seorang konselor, tadi kan kita belajar di pastoral konseling dasar aja, kita belajar itu harus praktek. Betul enggak, Pastor? Tadi. Ya. Apalagi kita ngajar di remaji dan pemuda-pemudi gini. Ya, kita perlu praktek. Nanti kalau kalian pastoral konseling kedua, lanjutan, Bapak juga minta kalian praktek, sama aja. Nah, kalian belajar mulai sekarang. Ya. Oke? Ya. Jadi ini tugasnya kalian punya waktu 1 minggu. Oke? Tugas UAS ini 1 minggu. Ya. Tugas yang hari ini kalian perbaiki tadi loh. Yang konseling dan berbeda, persamaan dan perbedaan konseling dan pastoral tadi loh. Konseling dan pelayanan ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Pastor, Pak. Ya, gimana Pastor?
ini tugasnya ini dibuat dalam bentuk video atau gimana Pak? Atau mungkin kita hanya sekedar melakukan counseling terus nanti dibuat dalam bentuk Word? PowerPoint aja ya. PowerPoint aja ya. Kalau yang tugasnya ini tugasnya untuk yang satu pakai Word enggak apa-apa. Apa satu sama dua pakai Word aja ya, biar kalian nggak repot ya. Biar Bapak bacanya gampang dulu maksudnya. Pakai Word aja, Pak. Ya dah, pakai Word aja ya. Tapi tolong tulisannya jangan kecil-kecil ya. Ya minimal 14 deh itunya. Arial 14 atau kalau 12 kekecilan. Nah. Ya kalau kalian memang harus pakai 12 ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan ya? Andi, pertanyaan terakhir buat kamu Andi. Tolong di-unmute. Itu suaranya ya. Suaranya Andi anu ini. Ya, sorry, enggak apa-apa deh. Sulit ya. Oke, yang penting dengerin ya. Oke, kita berdoa menutup hari ini. Saya mau tanya, Pak. Oh iya, siapa mau tanya? Siapa? Di-unmute yang mau tanya. Saya, Pak. Ruth, silakan Ruth. Herlin, Pak. Erlin, silakan Erlin. Iya, ini yang tugas kelompok ini kan ditulis dalam waktu itu menemukan dua remaja, terus didekati dan dilayani. Ini maksudnya nanti kita buat di Word itu apa Pak? Semacam laporan atau kita jabarkan gitu Pak? Percakapan kita dengan orang ini atau gimana sih Pak? Bingung. Bingung. Jangan bingungan lah. Yang pertama kan kamu jelas. Mengapa Bapak ada tugas pertama? Kalian belajar mengkonseling dirimu sendiri. Mengetahui posisinya. Jadi kamu harus catat satu-satu ya. Sesuai firman Tuhan, firman-Nya di mana. Langkah pertama. Kedua, posisimu saat itu sakit apa? Maksudnya sakit rohani apa? Yang ketiga, temukan jalan keluarnya. Dieksplor dulu. Ya, temukan jalan keluarnya. Itu yang ketiga. Keempat, mencari solusinya dan mengeksekusinya. Oke? Sudah tahu ya, Lin? Iya, Pak. Terus yang kedua gimana, Pak? Nah, kalau sudah tahu itu, kamu terapkan itu kepada anak dan remaja yang kamu layani. Contoh. Jadi itu. Contoh, kamu mau mendekati anak-anak atau remaja, ya toh? Adik, gimana kamu dengan Tuhan? Gimana? Ada masalah apa? Apa yang kakak bisa bantu, ya toh? Jadi seperti guru sekolah minggu yang cari info. Tujuannya kalian berinteraksi. Ya kalau sama remaja semua dua juga boleh. Dek, Kak Helin mau jadi sahabat kamu. Boleh enggak kakak tanya-tanya, ngobrol sama kamu? Oh, boleh Kak. Oh iya, gini kakak ini kan mau membantu kamu. Kalau siapa tahu kakak bisa bantu, kamu gimana sama Tuhan? Ada enggak masalah? Oh ya setelah ini bubuk ya, Nina bubuk. Udah gitu toh. Ya, pokoknya kamu tahu lah maksudnya ya. Kok harus satu-satu, sudah mahasiswa kok satu-satu dibilangin ya. Tahu ya Helin ya? Tahu enggak? Belum tahu lagi. Maaf Pak, yang terakhir tadi suaranya putus-putus jadi kurang jelas. Kamu terapkan tugas pertama ini kepada anak-anak atau remaja, tapi dengan cara pendekatan remaja yang kamu pelajari selama 3 hari ini. Oke? Mudeng enggak? Yang enggak mudeng siapa angkat tangannya enggak mudeng. Jangan-jangan enggak mudeng kabeh. Enggak mudeng semua. Yang mudeng siapa angkat tangan? Yang mudeng. Yang paham, understanding siapa? Oh, sudah semua ya. Oke. Buas Rasamayim, paham ya? Rasamayim,
Rasa mayim, Pak. Oh ya, rasa Rasa mayim, bahasa mayim, bahasa mayim. mayim. Sudah paham, Pak. Oke. Ya, besok kita Pak, saya Pak mau nanya, ada dua sih Pak. Yang pertama itu yang tugas kelompok itu kan 2 orang. Nah, kami itu kan ada 3 orang. Nah, Magdalena ini kan juga online. Bisakah Magdalena ini ikut sama Ibu ya? Itu pertanyaan pertama. Magdalena sendiri aja, Andi. Pertanyaan kedua, Andi, ini Magdalena sendiri. Satu kelompok itu kan 2 orang. Nah, Magdalena sendiri aja, enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan dibuat susah. Dibuat sendiri aja ya Magdalena. Kalau yang 3 orang, yang 1 buat sendiri aja. Oke. Kelompoknya kan ada yang 3, ada yang 2 toh. Iya toh? Ya. Paham ya? terus Pak Terus apa? ya, Pak, yang presentasi itu kan kurang 3 kelompok. Itu bagaimana ya Pak baiknya Pak? Yang presentasi kan sudah 3 kelompok. Baru 2 kelompok ya? Iya, baru 2 kelompok. Kurang berapa kelompok? 3 kelompok. 3, Pak. Ya, besok kita akan selesaikan ya. Kita akan mulai presentasinya, tapi besok kita akan lebih cepat per 20 menit. Oke? Andi, siap? Nanti lebih-lebih enggak apa-apa deh, 30 menit juga enggak apa-apa. Per 30 menit deh, enggak apa-apa ya. Tapi kayak tadi aja, kayak tadi kita kasih waktu 1 jam ya bentar tok tadi. Ya. Jadi kalian mengalir aja lah 30 menit maksimal. Kelompok 3, 4, 5-nya. Ya. Kalian hebat loh, kalian itu belajar banyak buku. Tanpa kalian sadari itu kalian belajar banyak buku. Mengapa Bapak bolak-balik suruh ringkas? 1 buat kalian baca banyak buku, buat Bapak juga banyak referensi. Ya kan? Jadi buat kalian enak tuh nanti. Ya. Nanti kalian kalau mau ngajar pastoral konseling itu di grup kan banyak. Bukunya apa aja ada semua situ. Daripada kalian satu-satu, kalian gini lebih enak. Sudah ada buku-bukunya. Bapak ngajar sudah berapa tahun, wah punya banyak buku. Sudah diringkes sama mahasiswa-mahasiswa, dipresentasikan semua. Tapi kebanyakan kalau Kristen ya hampir sama semua sih. Poinnya sama. Yakub Subsada dan sebagainya hampir semua sama. Ya, kita mau berdoa mengakhiri perkuliahan hari ini ya. Kami mengucap syukur pada siang hari ini untuk hadirat-Mu, untuk campur tangan-Mu. Jadikan mereka ini Tuhan sekali lagi mahasiswa-mahasiswi yang rendah hati, yang humble, biarpun mereka nanti dipakai Tuhan, mereka menjadi mahasiswa-mahasiswi yang humble, tetapi mereka menjadi mahasiswa-mahasiswi yang extraordinary. Hati hamba, tapi seorang pemimpin. Terima kasih Bapak. Hormat pujian bagi Engkau. Sebentar kami berpisah, besok ketemu lagi yang terakhir. Tuhan Kau hadir. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau menyertai mereka, tugas-tugas yang ada Tuhan tolong. Terima kasih, angkat kedua tanganmu semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya berkata, amin. Bapak minta tolong, kalian dilihat lagi presentasi-presentasi kalian di YouTube itu ya. YouTube yang tak Bapak bagikan. Terus di-subscribe ya, supaya kalian dapat kiriman-kiriman dari Bapak ya.
Itu sudah ada 6 nanti. Ini hari ini tak masukkan ya. Tuhan berkati, selamat ketemu besok. Terima kasih Pak. God bless. Terima kasih, Pak.